Kalau saya boleh bikin boleh garis lah, ini. nanti kita coba. Sebelum kita bicara bahwa yang ngomongin 4 ini teh sudah jadi sekarang gini, kemudian fase-fase kenapa berubah dan estetikanya kurang bagus, kan legalitas dia fase-fase itu adalah sudah menjadi aset. Memang ada dugaan perampasan tanah Pasum milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Kita ingin secepatnya itu diproses. Apabila memang salah, nyatakan salah, dan apabila tidak bersalah, ya nyatakan tidak bersalah. Kita menduga ada dugaan perbuatan abuse of power yang dilakukan oleh aparatur negara. Organisasi Masyarakat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi atau GIBAS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Hari Jumat, Juni 2025, mereka menggelar audiensi, mendesak Kejari membuka penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan Fasum dan Fasos di kawasan Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Teten Rustendi menyampaikan laporan dugaan alih fungsi lahan Fasum dan Fasos yang kini berubah menjadi deretan ruko. Menurut Teten, pengelolaan lahan oleh pengembang seharusnya dibatasi maksimal 6 tahun, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009. Kita berharap dan mengharapkan sekali terkait pelaporan kita itu secepatnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Itu aja, yang penting kami datang ke sini ini berkeinginan dan mendorong supaya kasus yang kami laporkan segera ditindaklanjuti dan ada respon yang baik. Kalau isinya terkait materi yang kita laporkan yaitu Pasum Fasos di Padayungan yang dijadikan pasar atau ruko-ruko di pinggir jalan yang menurut kami itu legalitas pengelolaannya dipertanyakan dan secara estetika pun ya itu tidak baik. Kita mendorong Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya agar segera menindaklanjuti baik itu penyelidikan atau penyidikan terkait memang ada dugaan perampasan tanah Pasum milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, ya harapannya yaitu bahwa kita ingin secepatnya itu diproses. Apabila memang salah, nyatakan salah, dan apabila tidak bersalah, ya nyatakan tidak bersalah. Menanggapi laporan tersebut, Kasipirsus Kejari Kota Tasikmalaya, Eka Prasetya Saputra, menyatakan siap menindaklanjuti secara profesional. Pihak Kejari pun meminta GIBAS untuk melengkapi dokumen dan bukti tambahan sebagai penguat proses hukum. Pengacara pelapor, Muhammad Mulia Ansori, menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Fasum yang seharusnya dinikmati publik kini berubah menjadi aset komersial. Dapat saya sampaikan hasil dari klarifikasi kami pada Kejaksaan Kota Tasikmalaya hari ini. Pada dasarnya kami menindaklanjuti hasil laporan yang sudah kami laporkan terkait dengan yang tadi disebutkan Pasar Padayungan, karena di situ kita menduga ada dugaan perbuatan abuse of power yang dilakukan oleh aparatur negara. Abuse of power yang saya maksud di sini adalah adanya tanah fasilitas umum yang sekarang itu bisa berubah fungsi menjadi ruko-ruko, dan jelas di situ kita menduga ada beberapa aturan atau undang-undang yang dilanggar, dan kita konsen kepada dugaan terkait Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang korupsi, karena di situ ada nilai uang, Pak. Nah, hasil penyelidikan rekan-rekan dari Ormas GIBAS yang saya terima itu per ruko kalau tidak salah itu sekitar 200 sampai 300 juta.
persatu ruko. Itu ada berapa ruko kalau nggak salah, ada 5 atau 6, nanti coba dicek ulang ke rekan-rekan dari organisasi Gibas. Nah, kalau misalnya ada 6, berarti kan ada kerugian negara di situ, potensi kerugian negara atau dugaan kerugian negara sekitar 1 miliar lebih. Nah, kami mencoba melaporkan hal ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada pemerintahan supaya mereka juga bisa berbenah, karena di samping dugaan kami dilampirkan dengan data-data dan bukti-bukti yang sudah kami berikan kepada Kejaksaan Kota Tasikmalaya, kita juga punya hasil auden. Jadi sebelum kami laporkan, kita udah melakukan auden, Pak. Auden dengan PUPR, dengan BPN, bahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Dan hasilnya tidak memuaskan. Bahkan yang terakhir dari Komisi 3, kalau nggak salah Bapak Anang Sapaat pernah melakukan sidak, dan hasilnya pun sampai sekarang belum ada kejelasan, Pak. Itu yang menyebabkan kami mempertanyakan langsung lapor kami ke Kejaksaan, dan alhamdulillah tadi dari Kasipidsus itu insya Allah ini akan naik ke penyelidikan. Itu mungkin Pak yang bisa sampaikan. Jauh sebelum lapor ke Kejari, Gibas telah melakukan audiensi dengan Dinas PUPR, BPN, hingga Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Namun, hingga kini belum ada kejelasan. Kejaksaan pun berkomitmen menindaklanjuti laporan ini dengan penyelidikan lebih lanjut.